Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA mengundang semua volunteers dan semua yang rindu untuk melayani di ICA untuk hadir pada Equip Volunteers Night pada Rabu 27 September jam 7 malam di ICA East dan Rabu 4 Oktober di ICA West. Acara ini akan menarik dan menyenangkan, akan ada team building dan juga training kepemimpinan untuk semua yang melayani di ICA. Mari hadir dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Perjalanan misi ICA ke Sumba akan diadakan pada tanggal 23 sampai 27 Oktober. Perjalanan ini terbuka untuk pria dan wanita dari segala usia. Kami akan membangun 2 gedung dan mengadakan lokakarya dan konferensi bagi para pemimpin di Sumba. Besar biaya akan diumumkan kemudian, namun pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 September. Jadi daftarkan diri Anda hari ini. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi, selamat datang dan bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia Online. Saya Pastor Roy, salah satu pastor di ICA, dan senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian secara online. Dan saat ini sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir saat ini bersama kami. Tuhan, Engkau pimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami, dan kiranya melalui firman-Mu yang kami baca dan kami dengar, hidup kami dipimpin pada jalan kebenaran, dan kami berada pada kehendak-Mu hari demi hari dalam menjalani hidup kami sebagai pengikut Kristus. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu ini kita masih tetap berada pada seri Tak Berhukum. Dan kita masuk pada seri yang ketiga hari ini tentang Wonder Woman dan Steve Trevor. Dan teks hari ini kita akan berfokus pada Hakim-Hakim pasal yang keempat dan yang kelima. Kita akan membaca terfokus pada kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentunya tidak sedikit di antara kita yang mengikuti tren dari film superhero, garapan superhero DC, yang sudah tidak asing lagi dengan konsep kepahlawanan wanita, yang tentu saja cukup menarik disajikan pada masa kini, dalam bentuk film atau komik dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, apakah konsep ini sama menariknya dengan yang pernah terjadi di masa lalu pada zaman Alkitab, secara khusus pada masa hakim-hakim? Sebelum itu saya ingin mengajak kita, saya akan sedikit menjelaskan sinopsis dari penjelasan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Jika kita mundur kembali pada Hakim-Hakim pasal yang ketiga, dalam masa Hakim Ehud, bangsa Israel dipimpin menjadi bangsa yang besar dan mereka dibawa untuk kembali tunduk dan taat kepada Tuhan. Tetapi polanya kembali lagi, semua berubah ketika Hakim Ehud meninggal.
bangsa Israel dikatakan mereka kembali melakukan dosa, kembali melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan ini adalah seperti pola yang terus berulang. Berdosa, minta pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan hakim, lalu pada masa hakim tertentu mereka hidup dengan aman dan tentram, tetapi setelah masa hakim itu selesai, mereka tidak melihat Tuhan yang memimpin mereka, tetapi mereka kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan itu terus berulang saat kita membaca teks kitab dari hakim-hakim. Dan jika kita melihat dalam sejarah bangsa Israel sejak kedatangan mereka ke tanah perjanjian hingga saat mereka merebut tanah perjanjian, mereka selalu mengalami peperangan demi peperangan. Mereka mengalahkan musuh-musuh sehingga tidak sedikit bangsa-bangsa yang tinggal di sekeliling mereka begitu dendam kepada bangsa Israel. Kalau kita ingat seperti kemenangan terhadap Filistin, Amalek, maupun Moab, atau kemenangan atas Hasor oleh Yosua. Di sini saat kita membaca Hasor yang telah diratakan berhasil dibangun kembali dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat. Lalu muncul raja mereka yang disebut Yabin, berhasil membuat dan membangun kembali kerajaan mereka sehingga kerajaan mereka ini kembali ditakuti dan disegani, termasuk oleh orang Israel. Bahkan dikatakan Yabin memiliki panglima perang yang sangat hebat dan kuat yang bernama Sisera. Sisera begitu ditakuti karena pengalamannya, karena keahliannya dalam peperangan. Dan dia punya nama besar. Dan dia begitu perkasa, sangar, punya perlengkapan perang yang canggih dan banyak. Bahkan dikatakan mereka punya kereta perang besi yang jumlahnya kurang lebih ada 900. Dan kali ini Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat yang kedua mencatat bahwa dalam izin Tuhan ketika bangsa Israel kembali jatuh dalam dosa, dalam izin Tuhan Yabin kembali menaklukkan dan menguasai Israel. Dan pada masa panglima perang dari Yabin yang bernama Sisera, bangsa Israel ditindas dengan begitu luar biasa. Mereka sangat menderita, mereka disiksa, hidup dalam kesulitan dikatakan kurang lebih selama 20 tahun. Dan dalam situasi ini bangsa Israel yang menderita akibat dari dosa mereka sehingga mereka diizinkan ditindas oleh musuh-musuh mereka. Mereka merasa mereka harus kembali kepada Allah sang pemilik hidup. Ini adalah pola yang terus berulang. Mereka berbuat dosa, lalu mereka menderita karena dosa yang mereka lakukan. Yang seharusnya mereka lakukan adalah bertobat, tetapi bukan pertobatan yang mereka lakukan. Tetapi mereka ingin dibebaskan dari penderitaan itu. Dan ketika mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Lalu di sini kita juga menemukan seorang jenderal perang dari bangsa Israel yang bernama Barak. Dia dipanggil oleh seorang nabiah perempuan yang bernama Deborah, yang dipakai Tuhan untuk menjadi hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dicatat dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat, Deborah digambarkan begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan ia duduk di bawah pohon kurma. Ada tafsiran yang mengatakan kemungkinan ini adalah tempat di mana dia melakukan saat teduh. Atau bisa jadi disitulah tempat di mana dia tinggal. Tetapi dikatakan di bawah pohon kurma inilah ia mengumpulkan bangsa Israel untuk menyampaikan perintah Tuhan. Kehadiran Deborah sangat dibutuhkan, dihormati dan dipercayai oleh orang-orang Israel. Barak sesungguhnya sudah memiliki semangat
untuk mau membebaskan bangsa Israel. Tetapi ia tidak memiliki begitu rencana yang kuat. Dan ia merasa harus menemui Deborah, sang nabi, sang hakim. Dan meminta amanat serta restu untuk membebaskan bangsa Israel. Di sini Barak mengakui ia tidak cukup yakin dan berani untuk menghadapi peperangan melawan Sisera. Dia menjadi begitu rapuh dan takut. Dan ini adalah hal yang sama yang juga mungkin kita akan alami. Siapa yang tidak takut dan rapuh dalam kondisi yang sulit, penuh tekanan dan ancaman. Dan di sini kita menemukan Deborah menyusun strategi perang bersama dengan Barak, di mana dia berencana mengumpulkan 10.000 pasukan dari suku Zebulon dan Naftali. Mereka juga merencanakan penyerangan dan prediksi akan kedatangan musuh dan sebagainya. Dan di sini Deborah menyampaikan pesan Tuhan kepada Barak dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-7. Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Dan ketika pesan ini datang, seharusnya membuat Barak berani, bersemangat dan mempunyai nyali kembali. Tetapi itu belum cukup membuat rasa percaya diri kepada Barak. Sebab dalam pemandangan Barak, musuh yang mereka hadapi, Sisera ini begitu kuat, pandai, punya nama besar, reputasi, dia terkenal, dan punya peralatan perang yang canggih. Lalu dikatakan Barak memohon kepada Deborah untuk ikut maju berperang bersamanya. Dan di sini dicatat dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-9 kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Lalu kita melanjutkan dalam pembacaan, kita akan menemukan di situ peperangan yang terjadi di Gunung Tabor, di mana bangsa Israel dihadapkan dengan musuh bala pasukan yang punya peralatan yang canggih, kereta besi yang mematikan. Dan dalam situasi ini Tuhan menggenapi janjinya. Dia menyerahkan Sisera dan pasukannya ke dalam tangan bangsa Israel. Hari itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia menghancurkan semua prajurit, pasukan, peralatan perang yang canggih tanpa terkecuali. Hingga akhirnya Barak dan pasukan Israel menaklukkan Sisera dan prajurit-prajuritnya. Mereka dikatakan semuanya mati, tidak tersisa. Hanya satu orang yang tersisa di antara mereka, yaitu Sisera, panglima perang mereka. Ia lolos melarikan diri. Dan Barak dikatakan dan pasukannya mengejar Sisera. Lalu dikatakan di situ Sisera bersembunyi di rumah sekutunya Heber, orang suku Keni. Dan saat itu istri Heber yang bernama Yael menyambut Sisera dalam kelelahan. Lalu Sisera bersembunyi di rumah Heber karena hubungan kekerabatan antara mereka. Dan di situ dia merasa sudah aman, tidak ada kecurigaan apapun. Dia beristirahat dan berbaring karena begitu lelah, sembari dia meminta tolong untuk memberikan segelas air minum karena dia begitu haus. Dan Yael pun mengambilkan dia susu. Setelah dia minum, dia tertidur dan Yael menyelimutinya. Dan sebelum dia tertidur, Sisera memerintahkan kepada Yael untuk berdiri di depan pintu. Kalau saja ada Barak dan orang-orang yang datang mencarinya, diharapkan Yael akan berkata bahwa tidak ada orang di situ, tidak ada Sisera yang bersama-sama dengan dia. Tetapi yang menarik di sini, ketika Sisera sedang tertidur lelap,
Yael mengambil patok kemah dan palu, lalu menancapkannya ke pelipis Sisera yang sedang tertidur pulas dan meninggal. Ini adalah sinopsis dari Hakim-Hakim pasal yang keempat. Lantas apa yang bisa kita pelajari dari Hakim-Hakim pasal yang keempat ini tentang umat Israel, bangsa Kanaan dan Sisera, Barak dan Hakim Deborah? Yang pertama, jika kita melihat tentang bangsa Israel, selalu ada konsekuensi dari dosa yang dilakukan. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai yang ketiga, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hores Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Dari bangsa Israel di sini kita menemukan bahwa selalu ada konsekuensi dari dosa yang dilakukan. Konsekuensi dari dosa yang dilakukan itu adalah penderitaan bagi kita, bagi diri si pendosa. Dan tidak hanya konsekuensinya bagi diri, tetapi juga bagi relasi dengan sesama dan makhluk ciptaan yang lain. Dan akibatnya adalah bangsa Israel didisiplin oleh Tuhan. Jika mereka tetap tidak mau bertobat, maka final dari pendisiplinan itu adalah penghukuman. Tetapi ketika mereka mau bertobat, ujung dari pendisiplinan itu adalah pemulihan. Sebab tujuan dari pendisiplinan Tuhan adalah pemulihan dan pertobatan. Jika tidak mau bertobat, maka yang terjadi adalah penghukuman. Penghukuman itu sifatnya final dan kekal. Tetapi pendisiplinan yang dilakukan Tuhan itu ada durasinya. Kapan durasinya? Saat ada kesadaran bersalah, mau mengakui dosa, dan membuat keputusan untuk bertobat, berbalik dari kebiasaan berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, penderitaan karena dosa itu sangat-sangat menyakitkan. Karena dosa akan membuat engkau dan saya kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Hidup kita menjadi kering, tidak bermakna. Kita terpisah dari Tuhan sang sumber hidup. Dan upah dari dosa adalah maut dan penghukuman kekal. Tetapi bila engkau menderita karena kebenaran Allah, menderita karena Kristus, itu berbeda rasanya, feelingnya. Itu kita akan merasa damai, ada sukacita, dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena kita menderita demi kebenaran, kita menderita demi Kristus, melakukan hal-hal yang benar demi tujuan Tuhan. Tetapi kalau engkau menderita karena melakukan dosa, engkau dipenjara karena melakukan tindakan kriminal, engkau dianiaya karena menganiaya orang, itu adalah penderitaan normal yang harus engkau tanggung akibatnya. Tetapi jika engkau menderita demi kebenaran Allah, demi Kristus, damai sejahtera di hatimu. Dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi menderita karena dosa, yang akan diperoleh hanyalah penghukuman kekal. Itu yang kita pelajari dari bangsa Israel. Yang kita juga pelajari di sini dari bangsa Kanaan dan Sisera adalah, di sini yang menarik ketika terjadi peperangan, semua pasukan dan fasilitas perang dari Sisera itu hancur. Dan hanya tinggal Sisera yang tidak mati. Kenapa? Karena itu ada bagian dalam rencana Tuhan. Di situ dikatakan Sisera datang ke medan perang dengan kereta besi, pasukan kuat yang berpengalaman. Lalu ketika kalah yang terjadi dia pulang jalan kaki, sendirian.
datang dengan penuh kemegahan, pulang seorang diri tanpa fasilitas, tanpa sesuatu yang tadinya dia banggakan ketika dia datang. Ini adalah gambaran di mana ia sangat terhina, direndahkan serendah-rendahnya oleh Tuhan. Orang-orang yang merasa sombong, merasa punya kuasa, dan menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena, sudah pasti sulit untuk memuji Tuhan. Sebab yang ada pada dirinya itu hanyalah tentang dirinya, kebesaran dirinya. Alkitab selalu mensejajarkan ketundukan dengan kerendahan hati. Orang yang tidak mau tunduk pada pimpinan Tuhan adalah orang yang tidak mau rendah hati. Adalah orang-orang yang selalu melawan Allah, melihat Allah menjadi musuh. Di mana ketundukan selalu berhubungan dengan kerendahan hati. Itu berarti bahwa kita tidak mungkin tunduk kepada Tuhan kalau kita menjadi orang yang sombong, angkuh, dan cokak. Dengan demikian, Allah tidak pernah berpihak kepada orang-orang yang sombong. Kenapa? Sebab orang yang sombong selalu mengandalkan dirinya sendiri. Selalu mengandalkan kemampuannya, skillnya, pengalamannya, sumber daya, privilege yang dia punya. Sehingga sulit memuji Tuhan, sulit mengetahui apa artinya mengandalkan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup berserah kepada kehendak Tuhan. Sebab yang ada dalam dirinya hanyalah tentang kebesaran dirinya sendiri. Ada seorang pemuda yang sangat terkenal dan populer dalam 1-2 tahun yang lalu. Dia menyebut dirinya, membranding dirinya dengan sebutan Crazy Rich, Sultan, dan slogannya selalu dia katakan murah banget. Dan dia membuat sebuah video yang menunjukkan betapa sombongnya dia. Kira-kira dalam video itu, video pendek yang dia buat di salah satu media sosial, dia berkata begini, dia menulis sebuah pertanyaan. Kira-kira kalau Tuhan mengubah nasib gua menjadi miskin bagaimana ya? Lalu dia jawab, tidak bisa. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer, gua mau dibuatkan miskin sama Tuhan, tiba-tiba saya baik. Saya suka beramal, sedekah, bantuin orang. Tuhan bingung. Akhirnya Tuhan dibuat lagi aku menjadi semakin kaya sama Tuhan. Lalu ketika aku jadi sombong lagi, Tuhan mau miskinkan aku. Saya jadi baik lagi, saya berbagi kepada orang, bantu orang susah. Dan Tuhan bingung, akhirnya Tuhan kasih aku lagi jadi kaya. Semakin berhasil. Tuhan pun jadi bingung untuk ambil keputusan. Mau diapain aku ini? Sambil tertawa dengan penuh kebanggaan. Beberapa bulan yang lalu di pengadilan dia sudah naik banding untuk beberapa kali dan akhirnya final dia diputuskan bersalah, dihukum 10 tahun penjara, denda 5 miliar karena melakukan penipuan terhadap kurang lebih 25.000 orang. Perhatikan, kesombongan selalu mendahului kejatuhan. Sebelum Anda jatuh, Anda akan sombong terlebih dahulu. Ketika Anda sombong, ingat, sebentar lagi Anda akan jatuh. Kenapa? Sebab yang Anda lawan adalah Tuhan Sang Maha Kuasa. Menunjukkan kehebatan kita kepada orang lain itu adalah kecenderungan untuk memuaskan ego. Menceritakan pencapaian kita yang luar biasa itu hanya akan menghasilkan kekaguman orang kepada kita. Tetapi hati-hati, sebab kesombongan selalu akan membawa engkau dan saya kepada kejatuhan. Sebab Allah sendiri yang akan memerangi.
Dia akan menjatuhkan serendah-rendahnya orang-orang yang sombong seperti Sisera. Dengan gagah dia datang penuh fasilitas, dengan pengalaman yang dia punya nama baik. Dia pulang dan mati dengan terhina di tangan seorang wanita rumahan, bukan ahli perang, seorang ibu rumah tangga. Sesuatu yang kita andalkan dalam hidup selain Tuhan akan lenyap dengan seketika. Sebab apapun yang kita andalkan dalam hidup selain Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan hidup engkau. Kenapa? Karena yang engkau dan saya andalkan adalah sesuatu yang bukan Tuhan. Dan itu akan selalu berujung kepada rasa malu, rasa bersalah, dipermalukan, direndahkan, dan dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Ingat, Alkitab selalu mencatat Tuhan memerangi, Tuhan benci, Tuhan memusuhi orang-orang yang sombong, merasa kuat. Ini pembelajaran tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi bangsa di sekitar Israel. Pembelajaran juga bagi engkau dan saya. Perhatikan, kecakapan kita melakukan satu hal, pengalaman kita, keberhasilan kita membuat kita makin lama makin percaya diri. Membuat kita makin lama makin yakin kita bisa melakukan apa saja yang kita mau dan kita inginkan dengan baik. Dan ketika kita mulai meyakini bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, maka satu hal yang mulai tersisihkan namun pasti dalam hidup kita sebagai orang beriman kepada Tuhan adalah tentang berdoa, mencari kehendak dan pertolongan Tuhan. Pengalaman, kefasihan, keberhasilan, privilege itu akan menaikkan rasa percaya diri kita. Dan cepat atau lambat itu akan menjadi jebakan untuk diri kita, membuat engkau dan saya sulit untuk bergantung dan percaya kepada Tuhan melalui doa dan permohonan. Dalam doa itu mengajarkan kita untuk mengakui kedaulatan dari Tuhan atas hidup kita. Mengajarkan kita bahwa hidup kita hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan saja hari demi hari. Penekanannya adalah hanya Tuhan penyelamat hidup kita. Hanya Tuhan sang kekal, sang abadi, sang alfa dan omega. Adakah yang dapat menandingi Tuhan? Jawabannya selalu tidak ada. Bahkan maut sekalipun yang ditakuti oleh kehidupan tidak dapat mengalahkan Tuhan, sang hidup, sang pemberi hidup. Jika ada hal lain yang kita andalkan dalam hidup, yang menjadi pegangan kita selain Tuhan, maka sudah pasti itu adalah kesia-siaan dan kehancuran. Sebab kita akan menempatkan Tuhan menjadi musuh kita. Sebetapapun hebat kita, sebetapapun pengalaman yang kita punya, fasilitas yang kita punya. Tetapi ingat, dalam hidup ini ada hal-hal yang selalu berada di luar jangkauan kendali kita. Jangan sombong, jangan menepuk dada karena keberhasilan kita dalam bidang tertentu. Karena sebagai manusia yang terbatas, ruang waktu, masa hidup, ketidaktahuan masa depan, menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Dan bahkan Alkitab menggambarkan hidup kita itu bagaikan uap. Kita tidak berdaya untuk menentukan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Karena masa depan itu hanya punya Tuhan. Tuhanlah sang masa depan itu. Tuhan sang pembuat, sang pemberi masa depan bagi engkau dan saya.
Dan ketika engkau dan saya menjadi pengikut Kristus, pengikut Tuhan, Dia yang memberikan masa depan kepadamu dan kepadaku, hidup yang kekal dari Dia. Ketika engkau menjadikan Tuhan menjadi musuhmu dengan hidup sombong, kau kehilangan masa depan dan akibatnya adalah penghukuman kekal. Lalu kita juga belajar dari Barak. Dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 6 sampai yang ketujuh, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinom dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergerak menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Jadi di sini kita melihat Barak mengatakan, asal Deborah ikut, aku ikut. Ini kelihatannya positif ya. Jadi Barak percaya bahwa Deborah itu benar-benar nabinya Tuhan. Dia adalah juru bicara Tuhan. Jadi ketika dia mengajak Deborah, dia percaya ini adalah orang yang disertai Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan pesan kepada Barak melalui Deborah bahwa mereka akan mengalahkan musuh. Tetapi di sini yang terlihat adalah Barak tidak percaya kepada pesan Tuhan, tetapi dia lebih percaya kepada Deborah itu sendiri. Padahal hakim itu adalah perantara yang dipakai Tuhan untuk membawa pesan, maksud, tujuan, dan kehendak Allah bagi umatnya. Jadi ini adalah konotasi permintaan Barak ini sifatnya negatif. Tidak percaya kepada Tuhan, pada pesan Tuhan yang datang melalui Deborah. Itu sebabnya dalam Hakim-Hakim 4 ayat 9 kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Jadi teguran Tuhan melalui Deborah ini menunjukkan suatu teguran Tuhan kepada Barak. Barak takut dan dia lebih percaya kepada Deborah daripada percaya atas pesan Tuhan, penyertaan Tuhan. Maka dikatakan kehormatan itu diberikan kepada seorang perempuan biasa. Bukan ahli perang, bukan bagian dari pasukan, hanya seorang ibu rumah tangga di rumah yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan sang pangeran yang dikatakan berpengalaman, ahli dalam peperangan. Tuhan sedang menegur dan mendidik Barak. Saat engkau dan saya tidak percaya kepada Tuhan, pada pesan Tuhan, pada firman Tuhan, dan mempercayai manusia melebihi, melampaui Tuhan, maka engkau dan saya akan tersesat. Coba perhatikan, tidak sedikit orang-orang yang memilih menjadi pengikut rohaniawan tertentu. Bahkan mereka rela membela rohaniawan tertentu melampaui membela Kristus dalam hidup mereka. Sangat militan untuk rohaniawan tertentu. Apa saja yang dikatakan rohaniawan itu seolah-olah melampaui kebenaran firman. Dan tidak pernah menjadi militan untuk Kristus. Jika ada rohaniawan yang begitu diglorifikasi, hidupnya melampaui Yesus Kristus, maka kita sedang jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Menuhankan, lebih percaya rohaniawan melampaui Tuhan,
adalah sebuah tindakan dosa. Dan itu yang Tuhan tegur kepada Barak. Kamu harus dengar aku memberi pesan kepada Deborah. Aku memerintahkan kamu. Bukan kehadiran Deborah yang membuat engkau kuat dan bisa menang. Tapi kuasaku, kuasa Tuhan yang mengalahkan musuh. Perhatikan ini. Tidak ada orang yang berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, sungguh-sungguh benar-benar berjumpa dengannya, yang hidupnya tidak diubahkan oleh kuasa dari Kristus. Dan mereka yang diubahkan oleh Yesus Kristus, pelan-pelan itu menjadi pasti hidupnya diubahkan dan tidak menjadi mirip dengan pastornya. Hidupnya tidak menjadi mirip, tidak menjadi sama dengan ketua sel grupnya. Tetapi kita, engkau dan saya dikatakan harus hidup mirip dengan Kristus, menjadi seperti Kristus. Lihat pada diri kita dan tanyakan kepada diri kita, apakah hidup saya mirip Kristus? Apakah saya hidup bagi Kristus? Atau saya hidup bagi orang tertentu, rohaniawan tertentu? Melalui Deborah, kita diajarkan Tuhan bisa pakai siapa saja. Tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, siapapun bisa dipakai Tuhan. Tidak ada penasihat Tuhan. Sebab yang ada hanya engkau dan saya, kita yang harus mendengarkan Tuhan saja. Sebab kita tidak lebih pandai, kita bukan lebih bijak dari Tuhan. Jangan pernah bangga kalau engkau dan saya dipakai Tuhan. Itu adalah karunia Tuhan. Tuhan yang menjadi penyebab keberhasilan. Tugas engkau dan saya hanyalah percaya, taat, setia, ikuti, lakukan. Yakin kepada perintahnya. Dan hanya melihat Tuhan, bukan yang lain. Selalu ada harapan dan pertolongan Tuhan ketika engkau dan saya mau percaya kepadanya. Siapa yang bersama kita, siapa yang menyertai kita itu jauh lebih penting. Itu sebabnya kalau kita menemukan dalam pembacaan kitab Hakim-Hakim, selalu pasukan bangsa Israel itu jumlahnya kecil, selalu musuhnya jumlahnya banyak, besar. Fasilitas, mereka punya ahli perang dan sebagainya, punya peralatan yang canggih. Itu seolah-olah kayak tidak masuk akal. Tetapi yang membuatnya berbeda adalah siapa yang bersama mereka. Oke, bisa dikatakan musuh mereka punya panglima perang yang punya pengalaman, punya reputasi, ahli. Tetapi yang bersama bangsa Israel, Tuhan. Jumlah fasilitas yang canggih, kemampuan, pengalaman bukan penentu keberhasilan dan kemenangan. Tetapi dari firman kita tahu penentu kemenangan, penentu keberhasilan hidup siapa yang bersama kita, siapa yang menyertai hidup engkau dan saya, itu yang lebih penting. Hanya dalam kuasa penyertaan Tuhan engkau berhasil. Realita kehidupan menunjukkan ada batas kemampuan manusia, ada batas usaha manusia. Lalu ada realita yang lain, yaitu ada kuasa yang tidak terbatas. Kita bisa datang kepadanya, kita menaikkan permohonan kita, dan dia akan mengubah situasi yang buruk itu menjadi panggung di mana kuasanya bekerja, dinyatakan, menunjukkan siapa dirinya, dan itu akan menjadi pengalaman yang indah dari hidup engkau dan saya. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan tetesan air mata kita. Tuhan tidak pernah diam saat kita berteriak meminta pertolongan. Dia akan menunjukkan kuasanya untuk menolong engkau dan saya dalam kesulitan, dalam pergumulan. Bagi engkau dan saya yang mungkin sedang ragu dan khawatir,
merasa lelah dan kalah dalam kehidupan ini, tidak mampu melihat masa depan, ingat akan pertolongan Tuhan di masa lalu. Lihat kembali foto keluarga, foto pernikahanmu. Lihat kembali rumah yang bisa dibeli, disewa. Lihat kembali kendaraan, barang elektronik pertama yang bisa kita beli. Lihat segala sesuatu di masa lalu yang menjadi tanda di mana Tuhan hadir, menolong, mencukupkan, berkarya dalam masa-masa sulit. Maka engkau dan saya akan dikuatkan kembali dan percaya kepadanya. Saya punya album kenangan yang saya tulis bersama Tuhan. Ketika saya mendapatkan berkat sesuatu, saya foto. Foto itu bercerita bagaimana saya mendapatkan itu melalui doa, bagaimana Tuhan menolong saya, mencukupi. Ada tempat tertentu yang saya foto, saya ingat bagaimana Tuhan membentuk saya di situ. Itu yang akan menguatkan iman engkau dan saya bersama Tuhan. Bagi engkau yang sedang gagal dan jatuh dalam dosa, perhatikan ini. Tuhan memberikan kepada engkau dan saya kesempatan kedua. Apa yang hendak Tuhan lakukan kepada engkau yang sedang tersandra akan rasa bersalah karena kegagalan dan karena perasaan penyesalan karena dosa. Yang pertama, dia akan mengingatkan kita kembali akan karyanya di masa lalu. Akan salib Kristus, akan pengorbanannya. Artinya akibat dosa itu bukan manusia yang atasi, tetapi Tuhan yang turun tangan. Akibat dari dosa selalu ada yang dikorbankan. Selalu ada korban dari dosa sehingga akhirnya Yesuslah yang harus berkorban. Manusia hanya berkontribusi kepada dosa, tetapi hanya Allah yang bisa menyelesaikan dosa yang telah engkau dan saya lakukan. Yang dia lakukan adalah Tuhan memberikan kesempatan bagi engkau dan saya yang pernah sedang mengalami kegagalan dan punya rasa bersalah atas dosa. Itu adalah panggilan untuk pertobatan. Itu sebabnya kita akan menemukan perkataan Tuhan, "Aku menjadi Tuhanmu dan kamu menjadi umatku." Keluaran 6 ayat 6-7, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Engkau dan saya adalah umat Tuhan. Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat dan Tuhan bagi engkau dan saya. Ulangan 13 ayat 4, "Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang kepada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut." Saya ingin mendorong kepada kita semua, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan yang private itu, engkau dan saya akan menemukan panggilan Tuhan. Apa panggilannya yang pertama bagi engkau dan saya? Pertama-tama panggilan adalah tentang pertobatan. Dan dari pertobatan itu kita diarahkan untuk bergerak untuk hidup bagi Allah, bagi Kristus. Itulah yang harus engkau dan saya temukan dalam hubungan yang private dengan Tuhan. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari bangsa Israel. Kami belajar dari bagaimana musuh-musuh Israel yang Engkau kalahkan. Kami belajar dari Barak, dari Deborah. Dan kami tahu apa artinya hidup bagi Engkau.
apa artinya mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, supaya kami hari demi hari hanya bergantung kepadamu untuk segala sesuatu. Karena kami tahu ya Tuhan, hidup kami berasal darimu dan hidup kami hanya milik-Mu. Kami hidup untuk tujuan-tujuan-Mu dalam setiap hidup kami, untuk rumah tangga kami, untuk pekerjaan kami, untuk segala sesuatu yang kami lakukan. Kami melihat ada tujuan Allah di sana. Ada kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Tuhan tolong dan sertai kami. Kau melihat setiap kami yang sedang bergumul dalam kesulitan. Kami diajarkan bahwa ketika kami memohon, meminta pertolongan kepadamu, kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan Kau juga melihat kami yang sedang bergumul kesulitan karena hilangnya damai di hati karena dosa yang kami lakukan. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup menyelesaikan dosa yang telah kami lakukan. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami dari penghukuman akibat dosa yang kami lakukan. Dan ketika Engkau mendisiplin kami sebagai pengikut-Mu yang sedang gagal, kami sadar kami harus bertobat dan berbalik. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami dan sertai kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memperlengkapi, memakai hidup kita melalui Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin, memampukan hidup kita melalui firman-Nya. Dan Roh Kudus untuk hidup dan menjalani hidup kita bagi Kristus. Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya untuk berkenan, melakukan kehendak-Nya. Hidup bagi tujuan Allah dalam hidup kita, keluarga, pekerjaan. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita, penuh damai, penuh pengharapan dan ucapan syukur. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA mengundang semua volunteers dan semua yang rindu untuk melayani di ICA untuk hadir pada Equip Volunteers Night pada Rabu 27 September jam 7 malam di ICA East dan Rabu 4 Oktober di ICA West. Acara ini akan menarik dan menyenangkan, akan ada team building dan juga training kepemimpinan untuk semua yang melayani di ICA. Mari hadir dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Perjalanan misi ICA ke Sumba akan diadakan pada tanggal 23 sampai 27 Oktober. Perjalanan ini terbuka untuk pria dan wanita dari segala usia. Kami akan membangun 2 gedung dan mengadakan lokakarya dan konferensi bagi para pemimpin di Sumba. Besar biaya akan diumumkan kemudian, namun pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 September. Jadi daftarkan diri Anda hari ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut.
Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.